Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Lemah Abang. Yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai paham atau pemikiran Syekh Siti Jenar, yaitu Manunggaling Kawula Gusti, dengan penerapannya pada kehidupan masyarakat. Sesuai dengan pemikiran dan karakter Syekh Siti Jenar, beliau menghendaki adanya egalitarianisme atau kesetaraan antar sesama manusia. Oleh sebab itu, beliau mengajarkan konsep Manunggaling Kawula Gusti ke setiap santri-santrinya tanpa pilih-pilih. Syekh Siti Jenar merasa setiap orang berhak atas pengetahuan yang ia miliki, bahwa tidak sepatutnya sebuah ilmu itu disembunyikan. Sedangkan pada hakikatnya, ilmu yang beliau miliki hanyalah sebuah titipan dari Yang Maha Kuasa. Pengajaran Syekh Siti Jenar mendapatkan respon yang positif dan luas dari kalangan masyarakat. Pelan tapi pasti, pengikut Syekh Siti Jenar setiap hari semakin bertambah. Mereka menyenangi konsep kesetaraan yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar, yang sedikit berbeda dengan arus utama pemahaman keagamaan pada saat itu. Mereka lebih mengutamakan laku batin daripada laku syariat. Bukan berarti mereka meninggalkan syariat, hanya saja mengolah batin dan mendekatkan diri kepada Tuhan lebih diutamakan dalam ajaran Syekh Siti Jenar. Anggapan yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar dan santri-santrinya meninggalkan syariat dan hanya fokus pada olah batin berkembang dari zaman itu hingga saat ini. Dan kami menilai anggapan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam kehidupan sosial pun Syekh Siti Jenar menghendaki adanya kesetaraan. Beliau menganggap semua manusia sama saja, tidak ada yang perlu diagung-agungkan, dan tiada pula yang perlu direndahkan. Beliau mempelopori penggunaan kata ingsun, yang berarti aku sebagai pengganti kata kulo atau kawulo atau abdi, yang berarti budak. Tentunya pihak kesultanan tidak menyenangi adanya pemikiran semacam ini, karena beberapa masyarakat menjadi sulit diatur, dan otoritas wibawa kesultanan sedikit demi sedikit semakin tergerus. Akhirnya, Syekh Siti Jenar dianggap sebagai tokoh yang mengganggu kestabilan politik dan juga kestabilan pemahaman keagamaan pada waktu itu. Beberapa kali beliau mendapatkan teguran dari Dewan Wali terkait ajarannya tersebut, dan kita tahu sendiri bagaimana karakter Syekh Siti Jenar. Beliau tidak mengindahkan teguran tersebut, dan puncaknya roh beliau meninggalkan raganya di ruang eksekusi publik dengan disaksikan banyak orang. Sungguh akhir yang tragis menurut pandangan umum. Namun belum tentu seperti itu menurut Syekh Siti Jenar. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana relevansi konsep pemikiran Syekh Siti Jenar dengan kondisi modern saat ini? Mengapa ada pemimpin yang menyombongkan jabatannya? Ada orang kaya yang menganggap dirinya besar karena kekayaannya. Ada orang miskin yang menganggap dirinya kecil karena kemiskinannya. Dan juga ada orang yang berilmu yang merasa hebat karena ilmunya. Dan orang bodoh merasa tak mampu berbuat apa-apa karena kebodohannya. Patut diduga kuat bahwa mereka belum merasakan kemanunggalan dengan Tuhan yang Maha Esa. Belum merasakan Tuhan pada setiap gerak langkah mereka. Tentunya patut diduga kuat pula bahwa kita masih tergolong dengan orang-orang yang tadi kami sebutkan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk lebih dekat ke hadiratnya. Untuk digarisbawahi, bukan berarti kami mendiskreditkan wali-wali yang lain. Kami yakin beliau-beliau semua adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, dan orang-orang yang terpilih. Ini hanya soal sudut pandang. Insya Allah, bila ada kesempatan, kami juga akan membahas mengenai wali-wali yang lain. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil menjadi ibroh. Semoga Syekh Siti Jenar dan wali-wali yang lain diposisikan di tempat yang mulia di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.